Kita awali Sunda malam hari ini pemirsa, akibat hujan deras, ratusan rumah warga di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir terjadi sejak tadi malam akibat hujan deras di lereng Gunung Anjas-Moro. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir di Desa Kademangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir sudah terjadi sejak kemarin malam akibat hujan deras yang terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro. Akibatnya sungai-sungai yang ada di bawahnya meluap dan merendam pemukiman warga. Menurut warga, banjir di Desa Kademangan sudah sangat sering terjadi. Pas saya keluar, ada tani langsung masuk. Hujan deras nggak sini? Hujannya sore derasnya. Terus? Ya, terus malamnya kan udah gerimis, terus banjir datang. Selain di Desa Kademangan, banjir juga masih merendam sejumlah desa lainnya, salah satunya Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan makanan dan logistik lainnya, serta menangani penyebab banjir agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Bodri di Kendal, Jawa Tengah jebol. Banjir merendam permukiman dan fasilitas umum termasuk puskesmas. Sementara seorang pengendara motor di Bangkalan, Jawa Timur nyaris terseret arus karena nekat melintasi banjir yang berarus deras. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan seorang warga dan sepeda motornya yang nyaris terseret arus banjir di Arosbaya, Bangkalan. Upaya penyelamatan berhasil setelah korban dan motornya diikat tali dan ditarik beramai-ramai. Korban nyaris terseret arus banjir lantaran nekat melintasi banjir berarus deras. Banjir merendam Puskesmas Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Dari video amatir warga, seluruh fasilitas di puskesmas bahkan ambulans ikut terendam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Bodri juga merendam rumah warga di Desa Kebon Harjo. Belasan rumah porak-poranda akibat terjangan banjir. Udah pada aku lagi naikin mobil itu, kendaraan di atas, terus udah nengokin saudara yang rumahnya roboh, pulang sini udah nggak bisa, udah langsung naik panggung situ. 6 kecamatan terdampak banjir yang terparah di Kecamatan Patebon dan Kota Kendal. Tim kontributor iNews melaporkan. Hari kedua pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal. Penemuan jenazah diwarnai tangis histeris para anggota keluarga. Isak tangis mewarnai penemuan jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka menangis dan teriak histeris usai memastikan identitas jenazah korban adalah keluarganya yang sempat hilang. Total ada 2 korban yang ditemukan oleh petugas, sementara salah satunya adalah balita berusia 4 tahun. Jenazah balita bernama Abiyah ditemukan terseret longsor sejauh 25 meter. Seluruh jenazah korban yang ditemukan dibawa ke posko bencana Puskesmas Petung Kriono untuk diidentifikasi. Kemudian yang masih dicari 8 orang. Keduanya ditemukan terpisah? Terpisah. Ini yang terakhir katanya itu terbawa arus sungai? Ya mungkin terbawa arus. Ya kebetulan yang tim yang menyusuri aliran sungai itu yang menemukan. Berarti ditemukan jauh dari titik longsor? Ya sudah dibawa. Kedua korban yang satu itu dari Desa Songodadi, ya. Kemudian yang Aisyah itu dari Baru. Saat ini pencarian korban hilang masih terus dilakukan di lokasi longsor. Data sementara korban meninggal saat ini 20 orang dan 8 orang lainnya masih hilang.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menjalar ke beberapa bangunan lainnya. Di lokasi lain, kebakaran melanda dapur untuk menyuplai program makan bergizi gratis di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Pinggir kali. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Mangga Besar 13 Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga sempat histeris dan panik. Kencangnya angin membuat api dengan cepat menyebar melahap puluhan rumah yang berdempetan. Api berawal dari suara ledakan dari salah satu rumah diduga akibat kompor. Puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Apinya tuh tadi dari kosan Pak Agus yang punya kosan juga rasa. Itu dia katanya cuma percikan api doang, cuma nggak dianggap kalau di dalam kosan itu kosong. Itu meledak di situ, saya sih nggak tahu. Di lokasi lain, kebakaran melanda dapur untuk menyuplai program makan bergizi gratis di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Pemilik rumah yang mengetahui kejadian histeris melihat api dengan cepat berkobar, mengeluarkan asap tebal membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Tak ada korban dalam kejadian ini, penyebabnya diduga dari korsleting listrik saat dalam perbaikan. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pasca terjadinya kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ribuan warga diungsikan di tenda-tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan 10 tenda pengungsian bagi penyintas kebakaran di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Tidak hanya tenda pengungsian saja, BPBD beserta stakeholder terkait juga menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk menunjang warga pengungsian seperti MCK, air bersih hingga dapur umum. Daryati, salah satu warga, menyebut tidak merasa kekurangan fasilitas selama di pengungsian, namun ia menginginkan rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah. Habis semua Pak, nggak ada barang pun sisa, tinggal baju di badan. Setidur, saya bangun 1:30, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Keluarga sih aman semua, nggak ada yang itu ketinggal poin. Saya bangun semajak semua Pak. Iya. Iya, baju semua, kakak, KTP semua, dompet semua nggak bawa semua Pak. Iya. Nah. Alhamdulillah sih, baik pelayanan semua. Fasilitas cukup, air bersih ya, makan juga cukup. Aman. Kalau makan salah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi, saya minta izin dibangun lagi. Saya nggak mau pindah dari situ. Itu harapan saya Pak. Kebakaran Glodok Plaza menyisakan duka mendalam. 14 orang hilang hampir sepekan pasca kebakaran. Petugas kembali menemukan 1 kantung jenazah di lorong ruang karaoke lantai 8 yang ludes terbakar. Sepekan pasca kebakaran Glodok Plaza, petugas kembali menemukan jenazah korban. Jenazah ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke yang hancur ludes terbakar. Petugas langsung mengevakuasi jenazah yang sudah dalam kondisi tidak utuh ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berhasil menemukan 1 kantong jenazah mayat yang sudah diinvestigasi dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ketemunya di lantai 8 pas di lorong jalan di lantai 8. Hingga saat ini pencarian termasuk 14 korban hilang masih terus dilakukan. Puslap 4 Polri akan melakukan olah TKP setelah kondisi dalam gedung di lantai 8 dan 9 sudah dinyatakan aman. Data terakhir sudah ada 9 kantong jenazah korban yang dievakuasi petugas pasca kebakaran yang bersumber dari tempat hiburan malam diskotik Tiara. Hingga kini pun polisi belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan.